Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, untuk kalian yang baru bergabung dengan channel saya, selamat bergabung. Dan mudah-mudahan dengan bergabungnya kalian di channel ini, kalian dapat menambah pengetahuan fisika, terutama di bab elastisitas. Nah, ini saya tampilkan edisi revisi ya dari video-video yang telah lalu ya. Oke, mudah-mudahan dengan revisi ini lebih baik lagi. Oke, untuk kalian semua. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, kita akan membahas tentang modulus yang suatu logam. Jadi sini akan dipelajari tentang keelastisitasan suatu benda akibat sesuatu yang ada dalam logam itu. Itu modulus yang. Oke, lanjut. Nah, option A atau pertanyaan apa bahasan pertama yaitu modulus yang ada yang nulis pakai E, notasinya ada pakai Y. Saya pakai Y sama saja ya. Nah, ini adalah kawat kawat baja, bisa kawat tembaga, bisa kawat aluminium, bisa kawat besi terserah ya. Yang penting ini contohnya. Kemudian digantung seperti ini ya. Nah, panjang mula-mula kita sebut L0. Nah, kemudian digantungi beban yang masanya M ya. Seperti ini. Nah, saya gambar lagi. Nah, ternyata setelah digantungi beban, misalkan panjangnya menjadi L, kemudian panjang pertambahan panjangnya taruh saja kita sebut delta L. Nah, oke, percobaan yang sangat singkat dan sederhana itu ya. Ini tapi dari kesederhanaan ini bisa menentukan jenis logam seterusnya ya. Nah, di sini dari data ini, nah delta L itu pertambahan panjang ya. Pertambahan panjang ya. Nah, itu. Nah, kemudian L0 itu panjang panjang awal ya, panjang awal. Saya sengaja nih saya tampilkan dengan bentuk tulisan tangan ya, walaupun tulisannya jelek ya. Panjang awal ya, panjang awal kawat atau logam ya. Nah, ini satuannya meter, ini juga meter ya. Nah, kemudian di situ L itu panjang akhir ya. Panjang akhir itu setelah diberi beban ya. Itu. Ini juga sama meter. Nah, di sini masanya gayanya itu boleh langsung ditarik dengan gaya, boleh juga digantungi beban sebesar mg ya. Ini gaya. Nah, ini satuannya Newton. Oh, jangan ngomong N. Ini juga jangan ngomong M, tapi meter Newton ya. Oke. Nah, dari data yang ini, maka kita akan mencari ini dulu. Regangan. Ya. Regangan itu apa ya? Itu perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula ya. Itu regangan ya. Regangan. Nah, kemudian di sini ada tegangan. Nah, kalau Inggrisnya itu yang regangan itu strain. Strain, kemudian tegangan itu stress ya. Apa itu? Gaya persatuan luas. Nah, mana luasnya? Nah, ini perhatikannya. Ini kalau dilihat secara tegak lurus ini pasti permukaannya bisa lingkaran, bisa persegi ya. Kalau persegi berarti panjang kali lebar. Kalau lingkaran berarti PR kuadrat. Kalau persegi panjang berarti tinggal panjang kali lebar. Seperti itu ya. Nah, nah sekarang dari sini modulus yang apa itu modulus yang ya modulus yang nah, ada yang ngasih notasi E, ada juga yang ngasih notasi Y. Nah, saya pakai Y, sama saja ya. Saya ngambilnya dari yang itu ya. Nah, apa itu? Modulus yang itu perbandingan antara tegangan ya, antara tegangan dengan regangan ya. Gitu. Antara tegangan dan regangan. Nah, kalau diambil rumusnya seperti ini. Tegangan berarti gaya persatuan luas ya. Regangan itu pertambahan panjang per satuan panjang awal. Jadi nanti ini bisa dikali ke atas nih. Ya. Maka modulus yang itu nilainya FL0 ya. FL0 kali dibagi A dibagi dengan delta L. Boleh tertukar delta L dulu, boleh A dulu. Terserah ya, yang penting rumusnya seperti itu. Nah, ini satuannya Newton per meter kuadrat. Kenapa? Karena di sini
L0 berarti panjang, satuannya panjang, kemudian delta L juga satuannya panjang. Maka panjang meter per meter berarti habiskan. Nah, tinggal gaya persatuan luas ya, gitu. Itu rumus modulus Young. Nah, oke. Nanti logam-logam itu akan beda-beda modulus Young-nya. Nah, kalau makin kecil itu berarti kalau makin kecil itu makin mudah untuk meregangkan kawat atau logam ya. Kalau makin besar itu makin susah untuk meregangkan eh, kawat gitu ya. Atau menambah panjangnya itu susah ya. Oke. Kayak aluminium dengan baja itu beda jauh. Berarti modulus yang baja lebih besar dibanding dengan modulus yang aluminium sampai seterusnya. Oke. Nah, data ini saya aplikasikan ke perhitungan seperti ini. Ya. Ini salah satu. Sebuah benda masanya 8 kg digantungkan pada seutas kawat baja yang panjangnya 2 meter, luas penampangnya sekian, ya 0,25 cm persegi. Nah, jika modulus yang baja adalah 4 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat, tentukan pertamaan panjang kawat tersebut. Nah, oke. Nah, kita gambarkan ilustrasinya ini. Nih, ini walaupun jelek ya, anggap aja bagus ya. Ini taruh saja 8 kg atau gayanya langsung aja M kali G atau berapa ini berarti 80 dengan catatan G-nya ambil 10 meter per detik kuadrat ini Newton. Nah, kemudian panjang awalnya di situ 2 meter, kemudian luas penampangnya itu 0,25 cm persegi ini. Nah, atau di sini 0,25 kan itu seperempat ya. Seperempat kali 10 pangkat minus berapa? 4 meter persegi. Oke. Nah, sekarang modulus Young-nya di situ diketahui. Modulus Young itu 4 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, oke. Kita ditanyakan tuh delta A-nya berapa sih? Coba pakai ini. Y sama dengan FL0 per A kali delta L ya. Oke, tuh. Berarti F-nya berapa? F-nya di situ berarti 80 ya. 80 L0-nya di situ 2 meter ya. Kemudian A-nya di situ seperempat ya. Seperempat kali 10 pangkat minus 4. Nah, modulus Young-nya ya. Nah, di sini berarti 4 kali 10 pangkat 11. Nah, di sini kan delta L-nya berapa ya. Nah, ini crossing sini. Ya. Kalau dari kalian yang matematiknya masih lemah, delta S sama dengan nih ya. Berarti 160 ya. 2 kali 80, nah dibagi 1/4 10 pangkat minus 4 dikalikan 4 kali 10 pangkat 11 ya. Udah, ini coret aja 4 dengan 1/4. Nah, berarti delta L itu berapa? 160 dibagi dengan 10 pangkat. Nah, ini 11 dikurangi 4 ya. 11 dikurangi 4 berarti 7 ya. 7 kalau nggak salah. Oh. Naik kan sekarang ke atas tuh. Nah, berarti delta L itu nilainya ya, nilainya tinggal gini. Saya hapus dulu. Berarti 160 kali 10 pangkat minus 7 ya. Nah, ini coret dengan ini ya. Nah, berarti 16 10 pangkat minus 6. Apa meter? Buat milimeter misalkan. Karena pertamaan panjang untuk baja atau logam itu susah ya. Berarti pakai milimeter aja. Minus 3 milimeter ya. Nah, atau 0,016 milimeter. Gitu ya. Ini berarti pertamaan panjang baja tersebut atau kawat baja tersebut. Oke. Nah, itu soal nomor 1 aplikasi dari modulus Young. Oke, kita lanjut ke aplikasi berikutnya atau pembahasan soal berikutnya. Nah, saya percepat aja. Saya tampilkan soal-soalnya bentuknya bisa pilihan ganda, bisa esai ya. Nah, ini kebetulan pilihan ganda. Seperti itu kalian latihan di pilihan ganda. Walaupun pilihan ganda tetap ini harus di esai kan ya. Karena emang fisikanya seperti itu ya. Oke. Boleh langsung, boleh juga diketahui dulu. Misalkan kayak gini, L0 sama dengan 4 meter ya. Kemudian luas penampangnya A itu berarti 1,5 cm. Kemudian ini 1,5 kali 10 pangkat minus 4 ya, meter.
kuadrat ya. Kemudian merenggang, nah itu delta L-nya itu berarti 0,7 ya milimeter atau 7 10 pangkat minus. Nah, milimeter ke meter kan 3 ya, tambah 0, nah berarti 0,7 kali 10 pangkat minus 3 atau 7 kali 10 pangkat 4 apa meter itu ya. Oke. Terus di sini ada massa ya. Masanya ya. Massa di sini 330 kilogram. Nah, berarti beratnya udah ada. F sama dengan M kali G. Berarti kalikan 10 ya. 330 kalikan 10 berarti 3.300 Newton ya. Nah, ditanyakan modulus Youngnya berapa? Nah, kita jawab ya. Modulus Young sama dengan gaya kali panjang awal dibagi dengan luas dibagi dengan perubahan panjang. Oke, kita masukkan. F-nya berarti 3.300. Kemudian L0-nya 4 meter. Kemudian A-nya itu berarti 1,5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Kemudian delta L-nya di situ 7 kali 10 pangkat minus 4 ya. Oke. Sama ya. Ini naikkan ke atas ya, berarti tinggal kayak gini. 3.300 kalikan 4 ya, dibagi dengan 1,5 kalikan 7. Nah, ini naik ya. Ini naik berarti ini pakai 8, berarti langsung 8 ya. Nah, ini namanya kali ditambahkan aja ke sini, berarti 3 kali 4 dibagi dengan 1,5 kalikan 7. Nah, udah 10 pangkat 10 ya. Oke. Pakai kalkulator lah biar cepat. Nggak apa-apa, ini kan latihan. Nah, kalau nanti esai di ujian atau di tes di sekolah ya, ulangan itu kadang-kadang guru nggak boleh menggunakan kalkulator gitu, tapi nggak apa-apa kalau di sini kan latihan ya. 33 kali 4 ya dibagi 1,5 ya, kemudian dibagi 7 ya. Nah, ini hasilnya 12,5 ya, ini 12,5. Nah, 714 sekian ya, udah 12,57 aja gitu ya. 7. Nah, atau nanti 12,56 ya. Nah, atau 125 juga boleh. Ini kali berapa? 10 pangkat 10. Nah, ya. Atau begini, di situ tidak ada jawaban ya. Yang ada 1,25 10 pangkat 11 ya. Gitu. 10 pangkat 11 ini bukan 4 ya. Oke. Nah, saya hapus lah biar agak bagus kelihatannya. Oke. Newton per meter kuadrat. Atau 1256 boleh. Saat ini 126 juga boleh ya. Apa-apa ya. Atau 1,3 juga boleh. Terserah ya, bergantung pada option ya. Di sini tidak ada option yang 1,3. Maka jawabannya 1,25 aja. Yang sebenarnya mah 1,27 ya. 27. 1,257 gitu ya. Tapi di option nggak ada, yang ada cuma ini. Ya, oke, tambah aja. Oke, itu soal nomor 2. Kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Nah, di sini ada 2 buah kawat ya. 2 buah kawat. Nah, 2 buah kawat masing-masing terbuat dari logam P dan Q. Panjang kawat P 2 kali panjang kawat Q dan diameter kawat P 2 kali diameter kawat Q ya. Dan kawat Q. Kemudian di situ diameternya udah ini agak pembelit di soal nih. Yang penting ini ya. Ini ada kawat ya. Ini kawat P. Ini kawat Q ya. Nah, berarti nanti di sini LP itu sama dengan 2LQ. Oke, nah terus diameter P itu 2 kali diameter Q. Nah, kalau diameternya 2 kali, berarti jari-jarinya juga sama dengan 2 kali ya. 2 kali jari-jari Q ya. Oke. Nah, ditanyakan apa?
tentukan perbandingan ya. Ditanyakan ini seharusnya gini, perbandingan ya, perbandingan kawat P berbanding kawat Q ya. Q ya. Oke. Betul. Nah, ini berarti kita pakai rumus ini. Modulusnya ini sama ya. Y sama dengan FL0 per A kali delta L ya. Nah, berarti gayanya sama, terus luas penampangnya sama, modulus yang juga sama. Berarti delta L sama dengan nih FL0 per Y kali A ya, gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini F-nya sama, Y-nya sama, L0-nya yang beda. Nah, berarti gini, delta L hanya bergantung pada L0 dan A ya. Oke. Kita masukkan ke sini. Delta L P berbanding delta L Q sama dengan nih L0 P per A P berbanding L0 Q per A Q. Oke. Delta L P berbanding delta L Q sama dengan, nah di sini L0 P itu 2 kali 2L Q. Nah kemudian A-nya kan PR kuadrat, PR kuadrat, P berbanding LQ, L0 Q boleh, LQ juga boleh, langsung lah. Ini berarti PR kuadrat Q ya. Nah, nanti hasilnya ini coret aja langsung, ini berarti 2 per, ini V-nya juga coret. Nah, R-nya nih, R-nya kan berarti 2 RQ, R-nya kan 2 RQ, berarti kuadratkan aja langsung 4 ya, 4 R kuadrat Q. Nah, berbanding 1 per R kuadrat Q ya. Coret nih, gitu ya. Maka, delta LP berbanding delta L Q sama dengan setengah ya. 2 per 4 setengah banding 1. Nah, berarti delta LP berbanding delta LQ sama dengan 1 berbanding 2. Oke? Atau pertambahan panjang kawat Q itu 2 kali pertambahan panjang kawat P. Gitu ya. Ini agak panjang ya. Tuh, soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, saya percepat. Nah, ini kebetulan perbandingan ya. Nah, saya percepat aja lah. Oke. Terdapat 2 kabel terbuat dari bahan yang sama, memiliki panjang sama, diameter kabel kedua sama dengan 2 kali diameter kabel yang pertama. Nah, ini beda lagi dengan cerita yang tadi. Nah, misalkan ya kawat pertama dengan kawat kedua. Nah, misalkan kawat pertama A. Ya, nih. Kawat kedua, oh ini jelek nih. Ini B. Nah, ternyata di sini yang lainnya pada sama, cuman diameter kabel A ya 2 kali diameter kabel B ya, gitu ya. Berarti nanti DA itu sama dengan 2DB. Ini mirip dengan yang tadi, cuman di sini mah tidak panjangnya tidak pengaruh. Maka delta L yang tadinya hanya berpengaruh terhadap L0 dan A, justru sekarang delta L ya itu hanya pengaruh terhadap A saja. Nah, atau delta L pengaruh terhadap ini PR kuadratnya. Nah, berarti delta L hanya bergantung pada 1 per R kuadrat, bergantung pada jari-jari. Nah, makanya sini delta L A berbanding delta L B ya sama dengan 1 per R kuadrat A berbanding 1 per R kuadrat B, gitu ya. Nah, bagaimana jari-jarinya? Nah, kalau di sini jari diameternya 2 kali diameter B, berarti jari-jari A itu 2 kali jari-jari B, gitu ya. Gampang ya. Nah, delta LA berbanding delta LB atau kawat pertama dengan kawat kedua lah, gitu ya. Itu berarti 1 per 2 RB kuadrat ya, berbanding 1 per R kuadrat B ya. Nah, sehingga nanti diperoleh delta LA berbanding delta LB sama dengan 1 per 4 ya. R kuadrat B berbanding 1 per R kuadrat B. Catat ya. Nah, gitu ya. Maka delta LA berbanding delta LB itu 1 per 4 banding 1 ya. Nah, di sini tidak ada jawaban. Di opsi itu tidak ada jawaban 1 per 4 ya. Nah, berarti
delta LA berbanding delta LB itu 1:4. Itu perbandingannya ya. Oke, itu soal nomor 4. Oke, cukup melelahkan ya, walaupun 4 soal. Oke, nggak apa-apa, perjuangan. Nah, perjuangan untuk mencapai sukses. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5. Saya percepat lah, nih, biar bacanya gini. Oke, sebatang logam luas penampangnya 5 kali 10 pangkat minus 3 enteng nih, kita tidak perlu mengkonversi ya. Nah, langsung aja gini, tapi boleh diketahui luas penampang body A sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi ya. Kemudian di situ memberikan regangan. Regangan berarti delta A, delta L itu 10 pangkat minus 3. Ini seharusnya meter ya. Nah, kemudian modulus yang itu 1,5 10 pangkat 13 ya. Ini gede juga ya. Maka susah untuk meregangkan nanti. Nah, ditanyakan gayanya berapa? Gayanya berapa? Maka rumusnya ini, Y sama dengan A, E sama dengan F, L0 per A delta L. Oke? Nah, ditanyakan gayanya berapa? Nah, berarti gaya sama dengan, nah gitu ya, ini kalikan ke sini. Y kali A kali delta L per L0 ya. Oke. Y sekarang itu 1,5 10 pangkat 13 ya. Kemudian A-nya itu 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, delta L-nya di situ 10 pangkat minus 3. Ya, L0-nya tar dulu, di sini tidak ada nih. L0-nya di sini tidak ada, berarti kita ambil 1 meter aja ya. Atau ya udah 1 meter aja biar enteng. Atau mau 2 meter boleh. Kita ambil 2 meter aja coba. 2 meter ya. Dengan catatan di sini L0 sama dengan 2 meter ya. Oke. Masukkan nih. Ini coret tar dulu. Atau kita gantilah dengan 1 meter biar enteng ya. Maaf nih. Ini soal daping plan nih. Maklum ya. Nah, oke. Kita ambil 1 meter. Ya. Ini 1 meter. Biar enteng ya. 5 kali 1,5. Berarti 7,5 ya. Nah, ini 10 pangkat 13 ya. Ya, ini 10 pangkat min 3. Berarti 10 pangkat 13 kalikan 10 pangkat minus 6 ya. Berarti 7,5 ya. 7,5 kali 10 pangkat 7 ya. Gitu ya. Karena 13 kurangi 6 kan 7. Nah, ini berarti Newton. Nah, kalau panjang awalnya 1 meter, maka jawabannya tinggal milih kita kemana? Option C gitu ya. Itu ya. Itu kalau panjang awalnya 1 meter. Nah, kita permudah saja. Yang penting ini kita latihannya. Oke. Nah, itu soal yang kelima sebagai aplikasi dari modulus yang suatu logam. Mudah-mudahan dengan 5 soal ini kalian bisa memahami dan mengerti sehingga nanti mampu mengaplikasikannya ke soal-soal yang sejenis seperti ini. Next video, hukum Hooke dan energi pegas.